sedikit memurojaah saja ya. Baik. Silahkan dibuka bukunya. Kalau sudah dibuka bukunya, nah silahkan perhatikan ya slide-nya. Sudah tampil semua slide-nya? Sudah, Ustaz. Sudah ya, Taib. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hubungan gaya terhadap gerak. Nah, ini sudah kita pelajari sebenarnya pada kuartal 1, Taib. Materinya sangat mirip ya. Tapi sebelum masuk ke materi, Ustadz bacakan terlebih dahulu adab-adabnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Taib, apabila ada yang ngantuk, boleh untuk segera ambil air wudhu terlebih dahulu. Kemudian, apabila haus atau kurang konsen, boleh untuk menyediakan air minum ya di sebelahnya ya. Atau air putih atau air mineral. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu dengan cara mencatatnya atau menulisnya ya. Maka sediakan alat tulisnya. Baik, kemudian, nah ini apabila ingin live dari Google Meet, boleh untuk mengabarkan ke ustadznya ya, untuk meminta izin ya. Baik. Nah, karena memang setelah ini ada pelajaran PAI ya. Benar? Benar, Ustaz. PAI, Ustaz. Baik. Kalau Al-Quran, Ustaz. Al-Quran, Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Baik, ada yang nggak ada ya. Baik. Kita kembali lagi ke materi. Baik, intinya apabila ingin izin, nah, atau ingin keluar dari Google Meet, boleh ya untuk meminta izin. Baik, kemudian kita kembali lagi ya ke materinya. Yaitu kita membahas tentang hubungan gaya terhadap gerak. Nah, ini kita memurojaah materi pada kuartal 1 ya. Yaitu gaya ini merupakan dorongan atau tarikan yang mana dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat ya. Baik, selain itu pada ilmu fisika, gaya juga disebut sebuah besaran yang memiliki arah dan memiliki besar ya. Baik. Kemudian gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Jadi gaya ini dapat suatu benda. Apa pengaruhnya? Baik. Pengaruhnya bisa membuat benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Kemudian ada juga dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam ya. Nah, ini sudah sering kita pelajari ya pada kuartal 1 kemarin ya. Kemudian benda juga dapat membuat benda bertambah kecepatannya. Gaya juga dapat membuat benda berkurang kecepatannya. Dan yang terakhir, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah ya. Baik. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, ini salah satunya adalah ketika kita bermain jungkat-jungkit ya. Apabila kita memberatkan badan kita, maka jungkat-jungkit tersebut akan bergerak ya. Baik. Sedangkan apabila kita meringankan tubuh kita, berat kita, maka jungkat-jungkitnya pun juga akan bergerak ya. Ustaz. Afwan Ustaz, Syanui izin ke toilet. Baik, silakan ya. Nah, ini sudah kita pelajari ya.
Salah satunya adalah jungkat-jungkit ya, yang mana dapat bergerak ketika kita hentakkan kaki kita misalnya ya. Kemudian lawannya juga menghentakkan kakinya ya, sehingga kita dapat turun ya dari jungkat-jungkitnya. Kemudian contoh yang lain adalah ketika kita mendorong troli ya di minimarket misalnya ya. Nah, itu tentu awalnya trolinya merupakan benda yang diam. Dia bergerak apabila kita dorong. Kalau kita nggak dorong, nggak akan bergerak ya. Kalau misalnya trolinya bergerak tapi tidak kita dorong, artinya apa? Bisa jadi lantainya menurun ya. Atau enggak ada angin. Nah, contoh yang tadi bersepeda ya. Kita skip saja. Kemudian bola juga ya. Ketika kita bermain bola, bolanya tidak akan bergerak apabila tidak kita tendang ya. Bolanya bergerak apabila kita tendang. Jadi artinya harus ada gaya yang menggerakkan bola tersebut supaya bola tersebut dapat bergerak ya. Ataupun misalnya ketika kita menginjak gas dari mobil ya. Nah, akan membuat mobil melaju sehingga dia bergerak ya. Kemudian kenapa? Kenapa? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Baik. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Benda diam dapat bergerak? Main skateboard, Ustaz. Nanti, Ustaz. Kelereng, Ustaz. Kelereng ya. Kalau kita bermain kelereng, nah, awal mula kelereng tentu akan diam. Kalau tidak kita beri gaya ya, yaitu menghempaskannya ya, atau apa itu namanya? Bahasanya apa itu? Kalau kalian main kelereng, supaya kelerengnya bergerak, diapain kelerengnya? Disentil. Diapain? Disentil, Ustaz. Disentil. Disentil ya. Disentil. Tapi ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Sokan, bos. Skuter, skuter. Skuter ya. Nah, skuter juga itu tidak dapat bergerak ya, apabila tidak kita dorong dengan kaki kita ya. Kemudian juga sepatu roda juga sama. Dia juga tidak dapat menggerakkan atau memindahkan tubuh kita tanpa kita gerakkan kaki-kaki kita ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Insya Allah materinya mudah ya, karena sudah pernah kita pelajari. Ini hanya sekedar memurojaah ya. Kemudian gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam ya. Nah, sebuah benda yang tadinya bergerak dapat menjadi diam apabila ada gaya yang menahannya. Contoh, misalnya adanya gaya gesek dan hambatan udara ya. Baik. Sama halnya seperti kita saat menaiki sepeda ya. Nah, sepedanya yang tadinya kita kayu sehingga dia bergerak atau melaju ya, kemudian dapat berhenti apabila kita mengerem ya. Nah, ketika kita mengerem, maka di situ akan ada gaya gesek antara remnya dengan ban atau roda sepedanya ya. Baik. Nah, ini ketika kita ingin berhenti saat menaiki sepeda, nah maka kita akan menarik tuas dari remnya ya, sehingga remnya akan menggesekkan ke rodanya. Baik. Kemudian, nah ini tadi sudah dikasih contoh tadi ya oleh teman-teman kita.
yaitu bermain skuter ya. Skuternya dapat bergerak apabila kita dorong dengan kaki kita. Dan skuternya juga dapat berhenti ketika kita menahan dengan kaki kita ya. Yang tadinya bergerak akhirnya berhenti karena kita tahan dengan kaki kita. Ataupun misalnya ketika bermain bola ya. Nah, bolanya dapat berhenti juga dengan adanya gaya hambatan udara ya, gaya hambatan udara, gaya gesek dari rumput-rumputannya atau tanahnya ya. Kemudian juga dapat diberhentikan oleh kipernya misalnya ya, karena ditangkap. Nah, itu juga merupakan gaya gesek antara tangan seorang kipernya dengan bolanya. Baik, ada lagi yang bisa memberikan contoh? Gaya dapat membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Motor. Kipas angin. Motor ya. Motor. Nah, itu dapat berhenti apabila kita tarik tuas remnya ya. Baik, kemudian ada kipas angin ya tadi ya, disebutkan kipas angin. Kipas angin, nah, tentu dia akan berhenti ketika kita menghentikan gaya listriknya ya, sehingga dia akan terhenti oleh hambatan udaranya, oleh gaya gravitasinya ya. Nah, itu juga dapat berhenti ya. Baik. Nah, kalau kita lihat kipas angin ketika kita mengubah supaya kipas anginnya itu berhenti, nah maka itu tidak langsung segera berhenti, masih muter melambatkan ya. Tapi itu juga dikarenakan adanya gaya gravitasi, kemudian juga adanya gaya hambatan udara, gaya gesek ya yang ada pada mesinnya, sehingga kipas angin bisa berhenti ya. Menangkap buah jatuh. Kenapa? Menangkap buah yang jatuh. Menangkap apa? Menangkap buah yang jatuh. Menangkap buah yang jatuh. Itu juga adanya gaya hambatan udara ya, yang mana menahan buah yang jatuh, kemudian juga adanya gaya gesek antara tangan kita dengan buahnya. Baik. Kemudian ada gaya menyebabkan benda bertambah kecepatannya. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa gaya itu memiliki arah. Nah, gaya dapat menambah kecepatan dari suatu benda apabila diberi oleh gaya yang searah. Apabila gaya yang ditambahkan lagi ke benda tersebut merupakan gaya yang searah, maka benda tersebut akan semakin cepat. Contohnya ketika kita mengayuh sepeda menuruni bukit misalnya ya. Ini juga adanya gaya searah antara gaya yang kita berikan kepada sepedanya dengan mengayuh sepedanya supaya maju ke depan, juga dengan ditambah adanya gaya gravitasi yang memudahkan sepeda melaju dengan cepat ke bawah ya. Baik. Kemudian air terjun ya. Nah, semakin tinggi air terjunnya, maka gaya gravitasi yang diberikan oleh bumi semakin banyak terhadap air terjun tersebut. Artinya semakin tinggi maka semakin cepat air terjunnya ya. Karena semakin banyak gaya gravitasi yang berdampak terhadap air terjunnya.
Baik, contoh yang lain misalnya ketika kita apa ini? Apa namanya? Mendayung. Iya, mendayung apa namanya? Perahu. Perahu. Ketika kita mendayung perahu, nah, semakin cepat kita mendayungnya, perahunya akan semakin cepat karena terpengaruh oleh gaya yang searah ya. Baik. Coba bayangkan kalau misalnya kita mengayuhnya ke arah yang sebaliknya. Nah, maka perahunya akan melambat ya. Perahunya akan melambat. Baik. Nggak pernah kan melihat orang mendayung tapi arahnya bolak-balik, enggak kan? Pasti searah kan? Nah, Ustaz. Pasti searah kan ya? Nggak mungkin bolak-balik. Ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan kan nggak mungkin ya? Pasti searah. Nggak mungkin, Ustaz. Baik. Kemudian contoh yang lain. Itu MotoGP. MotoGP ya, Ustaz. Ada suaranya ternyata. Itu MotoGP ya, Ustaz. Benar. Nah, pada MotoGP, kalau rider itu apa bahasa Indonesianya? Pembalap. Baik, kalau pembalapnya ingin menyalip lawannya, dia akan menarik gasnya semakin ke dalam. Nah, itu akan memberikan di Lombok ada MotoGP, Ustaz. Di Mandalika ya. Nah, Ustaz. Kamu ke sana nonton? Ke sana nonton? Enggak, Ustaz. Oh, enggak. Baik, kalau kita lihat, nah, semakin dia tarik gasnya ke dalam, semakin dalam gasnya dia tarik, maka motornya akan semakin kencang. Motornya akan semakin kencang ya. Nah, ya. Ini juga gaya yang dapat menyebabkan benda semakin cepat lajunya ya. Baik. Hal yang sama berlaku juga terhadap motor atau mobil F1 ya. Nah, semakin ditekan gasnya, maka mobil F1-nya akan semakin kencang lajunya. Nah, ini Ustadz sudah memberikan beberapa contoh yang mana gaya dapat menyebabkan benda semakin cepat lajunya. Baik, ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Skuter. Ada contoh yang lain? Skuter ya. Skuter lagi. Baik, kalau kita semakin kencang mendorong skuternya, maka akan semakin cepat skuternya ya. Roda, Ustaz. Nah, sepatu roda, sepeda ya, semakin kita kayu sepedanya, nah, itu akan semakin cepat sepeda kita. Baik. Ada banyak contoh ya yang ada di sekitar kita. Kemudian gaya dapat menyebabkan benda berkurang kecepatannya. Nah, kalau yang tadi contohnya adalah atau gaya menyebabkan benda bertambah kecepatannya. Nah, kalau yang ini menyebabkan benda berkurang kecepatannya. Kalau berkurang kecepatannya itu karena benda yang bergerak tersebut diberi gaya yang berlawanan dengan gerak bendanya. Ya. Baik. Kemudian contohnya yang lain misalnya apa?
Misalnya ketika naik roller coaster ya. Nah, Roller coaster, Ustaz. saat dia naik ke atas, Yakora. apa? Kincir angin. Roller coaster. Baik, sebentar ya. Saat roller coaster menaik atau menanjak ya, nah ini akan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Sementara arah dari roller coasternya adalah ke atas ya. Dan gaya gravitasi itu merupakan gaya tarik bumi yang mana arahnya itu ke bawah ya. Nah, ini merupakan arah yang berlawanan sehingga roller coaster akan melambat ketika dia menanjak ya. Hal yang sama berlaku juga ketika kita naik sepeda, kemudian ada tanjakan ya, ataupun naik skuter ya, kemudian ada tanjakan ya, maka semakin berat kita mendorong skuternya ya. Sip. Ada yang pernah mencoba naik sepeda atau skuter kemudian jalanannya menanjak? Pernah Ustaz. Sering. Ustaz. Semakin berat ya. Yes. Iya. Kita mendorongnya atau mengayuhnya semakin berat. Baik, kemudian nah ini sudah disebutkan barusan ya, dia akan melambat ketika dia naik ke atas ya atau menanjak ya. Nah, ini karena dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Jadi kayak ulet. Baik, kemudian contoh yang lain. Nah, ini sering main ke pantai anak-anak. Sering Ustaz. Sekarang udah jarang Ustaz. Baik, Jarang Ustaz. harusnya sering ya. Harusnya sering kalau tinggal di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara maritim ya, yang mana daerah dengan airnya itu lebih banyak daripada daerah daratannya ya. Baik, Mana Indonesia, Ustaz? kalau kita di pantai, kemudian kita berjalan di dalam airnya, nah itu akan terasa sangat berat. Bahkan juga ketika kita berjalan di pasir pantainya, itu juga kita merasakan berat ya. Nah, berbeda ketika kita berjalan di aspal misalnya ya. Ketika kita berjalan di aspal itu lebih enteng ya. Itu dikarenakan adanya gaya gesek yang ada pada pasir pantai lebih besar ya daripada gaya gesek yang ada di aspal ya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam airnya juga kan terasa sangat berat apabila kita berjalan ataupun berenang ya. Nah, itu juga karena adanya gaya hambatan apa? Ada Udara. air. Mana ada udara di dalam air? Hambatan air. Gaya hambatan air ya. Baik. Nah, ini baru gaya hambatan. Kalau ini gaya hambatan apa? Udara. Udara ya. Udara Ustaz. Sip. Nah, beberapa waktu yang lalu ada TNI AU ya sepertinya ya, yang mengalami patah tulang itu gara-gara parasutnya tidak mengembang ya. Sip. Nah, itu dapat menyebabkan apa? Laju dari dia ketika turun semakin cepat karena terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, berbeda ketika parasutnya mengembang. Ketika parasutnya mengembang, laju dia akan melambat. Karena apa? Karena adanya gaya hambatan udara ya. Tapi semakin besar parasutnya, semakin lebar parasutnya, maka akan semakin lama dia jatuhnya ya. Karena apa? Karena hambatan udara yang memengaruhi dia semakin besar ya. Baik. Kemudian gaya dapat menyebabkan benda berubah arah ya. Nah, ini contohnya adalah ketika kita bermain layang-layang misalnya. Nah,
Pernah lihat layang-layang diem aja gitu di udara? Nggak pernah ya? Pernah. Enggak, Ustadz. Enggak pernah. Pasti dia akan bergerak ke sana kemari ya. Iya. Karena itu terpengaruh oleh udara di situ ya, yang menyebabkan layang-layangnya akan berubah arah ya, jadi bergerak ke sana kemari. Nah ini ya, dia itu tidak pernah diam saja, pasti dia ke sana kemari nih layang-layang karena terpengaruh oleh gaya hambatan udara. Udara. Baik, kemudian And Hilford Boulay Dia, who Frankie de Jong, Gakpo going in. Breakthrough. 6 minutes to play. And the young star of Dutch football, Cody Gakpo. baik. Sekarang sudah memasuki Piala Dunia ya. Ada yang tahu Piala Dunia? Nah, kaget tadi. Tahu, Ustadz. Baik. Tahu. Jadi Piala Dunia itu kompetisi sepak bola antar negara-negara di dunia ini ya. Nah, kebetulan tadi malam Ustadz menemukan contoh ya, yaitu sebuah gol dari timnas Belanda, yang mana tadinya bolanya itu dioper ya, atau diumpan oleh temannya, kemudian disundul sehingga berubah arah bolanya ya. Baik. Ustadz. Jadi yang tadinya geraknya itu ke tengah kotak penalti, kemudian diubah arahnya oleh temannya sehingga bergerak ke dalam gawang lawannya ya. Ini merupakan contoh dari gaya dapat merubah arah dari suatu benda ya. Baik, ada yang bisa ngasih contoh yang lain gaya dapat merubah arah dari suatu benda? Pesawat kertas, Ustadz. Pesawat Balon, kertas Ustadz. ya. Balon. Balon juga sama ya. Sip. Ada lagi? Apa ya? Balon udara, Ustadz. Ayunan. Lereng. Balon udara misalnya. Perahu misalnya ya. Perahu misalnya ya. Nah, dia akan berubah arah apabila kita menggerakkan tuasnya misalnya atau kemudinya ya. Kemudian contoh yang lain misalnya ketika kita menggerakkan setir dari apa namanya, skuter ya, sepeda ya. Banyak kali yang dapat kita lakukan untuk mengubah arah dari suatu benda ya. Baik, contoh yang lain lagi, misalnya tadi disebutkan main kelereng katanya ya. Nah, ketika kita main kelereng, kemudian kita sentil kelerengnya, sehingga kelerengnya mengenai kelereng yang lain, kelerengnya akan berubah arah. Nah, tadi siapa tadi yang ngasih contoh main kelereng tuh? Itu juga merupakan contoh ya, yang mana ketika kita main kelereng, kelerengnya kemudian mengenai kelereng yang lain, kelerengnya akan berubah arahnya. Ataupun misalnya apa lagi ya? Ataupun kelerengnya misalnya terkena tembok misalnya ya, juga akan berubah arah. Ada banyak sekali contohnya ya. Baik, sampai sini anak-anak Solia sekalian, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kemudian, sebentar, ada tugas ternyata. Coba dibuka aktivitas 1 ya, aktivitas kelas 1 halaman 101 ya. Di situ ada tugas sepertinya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Alatnya, Ustadz.
Kenapa? Anak tidak punya alatnya, Dikirim. Ustaz. Tidak punya Itu alatnya. dikirim, Ustaz. Ustaz. Baik. Ustaz, Boleh nanti dikirim, Ustaz. Nanti boleh dikirim. dikirim. Boleh dikirim. Kalau tidak dikirim, maka cukup diberikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya yang menilai. Baik. Tapi anak nggak punya alat-alat untuk Ustaz, membuat alatnya nggak ada. Baik. Anak terlihat punya alat. Ketika orang tua kita menilai tugas-tugas kita, nah, ketika orang tua kita menilai tugas-tugas kita, diminta ya orang tuanya ya untuk mencatat nilainya supaya dimasukkan ke nilai rapor. Nah, nanti ada penilaian dari orang tua ya. Nanti ada penilaian, ada kolom penilaian untuk orang tua ya, dari orang tua. Jadi ketika orang tua menilai tugas-tugas kita, nah itu perlu dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam nilai di rapor. Jangan sampai kosong. Nah, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sofia ya. Kenapa Sofia? Sofia? Tidak ada, Ustaz. Sofia bermasalah dengan perangkatnya? Tidak, Ustaz. Baik. Tadi nanya apa? Anak tidak punya alatnya, Ustaz. Baik, kalau tidak punya alatnya, boleh untuk menggunakan alat-alat yang serupa ya. Tidak perlu sama persis. Baik. Seperti itu ya. Jadi gunakan alat-alat yang sejenis. Tidak perlu sama persis. Contohnya, contoh, kalau misalnya tidak ada alatnya, bisa menggunakan alat-alat yang sejenis ya. Contoh misalnya di situ menggunakan kelereng misalnya. Oh nggak punya kelereng, adanya bola bekel misalnya ya. Boleh untuk diganti dengan bola bekel dan lain sebagainya. Jadi kita boleh untuk mengubah alat-alat yang digunakan pada uji coba atau praktikum dengan alat-alat yang sejenis ya. Misalnya tidak ada penggaris misalnya ya. Nah, maka gunakan alat-alat yang sejenis dengan penggaris. Bisa menggunakan apa misalnya? Bisa menggunakan apa bisa namanya? Buku misalnya ya, pengganti penggaris atau hal-hal yang lain misalnya sebuah batang misalnya, batang apa? Batang besi misalnya dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa menjadi penggantinya. Jadi tidak perlu sama persis dengan apa yang diminta oleh atau disuruh ya di bukunya ya, di modulnya ya. Kita boleh berekspresi dengan alat-alat yang ada di sekitar kita ya. Naam, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Baik. Nah, pada pertemuan ini insya Allah materinya mudah dicerna ya karena sudah dipelajari sebelumnya ya di kuartal 1 ya. Baik. Naam, Ustaz. Masih ingat ya insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Nah, karena memang kejadian-kejadian ini ada pada lingkungan di sekitar kita ya. Seperti halnya misalnya benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Nah, ketika kita naik sepeda misalnya ya. Kemudian benda yang naik mobil. Kemudian ketika benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya ketika kita mengerem sepeda misalnya. Kemudian benda yang bergerak semakin cepat gerakannya. Contohnya adalah ketika kita semakin mengayuh sepedanya ya. Maka sepedanya akan semakin melaju kencang. Kemudian benda dapat melambat gerakannya. Ketika apa? Ketika tertahan sesuatu ya. Misalnya ketika jalanannya menanjak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah gaya dapat menyebabkan benda berubah arahnya ya. Karena terpengaruh oleh
arah atau gaya dengan arah yang berbeda. Misalnya ketika kita bermain kelereng tadi ya, kelerengnya membentur kelereng yang lain sehingga berubah arah kelereng kita ya, tape dan lain sebagainya. Baik, karena waktunya sudah habis, nah, kita bisa akhiri dengan doa kafaratul majlis. Barakallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.